Kami sekarang berada di desa tanaman ini terkena akar ganda. Akar gada ya? Akar gada sama bakteri. Iya. Nah, Bisa ditunjukkan nih. Iya. Nah, ini seperti ini akar gada. Nah ini gada. Nah ini akar gada itu ini. Ya, mungkin bisa diberi keterangan lebih lanjut dengan siapa nih? Setelah ada kasus ini, kami menghubungi Pak Oyo, penelusur distributor kami di sini menerapkan pertama ini daun baru semua, daun tumbuh baru. Sebelum kita menggunakan produk yang lain, kami menerapkan sterilisasi dulu. Pertama daun yang terkena, yang ini, yang terkena akar ganda. Nah ini daun baru. Ini baru sekitar seminggu. Selain pakai Glio pakai apa ini? Selain pakai Glio, kami menggunakan gimana pertumbuhan baru ini sekitar 10 hari ya. Ini cuma disemprot ya? Disemprot. Semprot. Disemprot aja. Oke, gimana pengalaman Bapak, siapa namanya Pak? Pak Sepaham. Pak Sepaham, mungkin bisa menambah keterangannya nih Pak. Ini kebetulan saya sebagai distributor NASA ya, yang memberi informasi secara langsung kepada Bapak Oyon. Kebetulan Bapak Oyon ini punya kubis kubis ini. Ternyata beberapa hari kemudian saya kontrol lagi, tanya sama Pak Oyon gitu ya, kurang lebih 5 hari ternyata ada perubahan, dan ini udah kelihatan sekarang kurang lebih 10 harian. Bisa diambil yang akar gada Pak, yang dari tanah, yang dari tanah enggak, yang akar gada ya. Ada lagi enggak yang enggak kita ambil langsung dari lahan yang? Ya, sebentar. Oke, ini ya. Ya. Nah, ini yang terkena ya. Ini yang terkena penyakit akar gada dan reaksi Glio itu terlihat seperti ini. Jadi akar gada yang tadinya mengkal seperti ini hancur dan tumbuh akar baru. Tumbuh akar baru ya. Seperti ini. Nah ini baru ini kan dia menggumpal begini keras. Jadi terurai ya. Nah jadi ini hancur, dia keluar akar baru. Ini udah yang iya. Iya. Ini udah hancur ya ini ya. Iya, udah hancur. Pemirsa ini lihat, ini adalah yang tadinya seperti ini ya. Kemudian Anda lihat bahwa ini yang sudah cukup, ini yang sudah bagus, yang ini yang tidak terserang memang ya. Iya. Sehingga pertumbuhannya cukup bagus. Ya. Yang belum terserang jadi ditambah Ya. Ya, ini memang
Buah ini layu tadi. Ya, gimana tambahan keterangan dari Pak Mas Tobi? Jadi, terusnya petani itu mengeluh kan, ini ada akar gada. Sedangkan sekarang itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan akar gada. Nah, kebetulan saya ada downline, kita kasih penerapan aplikasi yang benar gitu untuk pemakaian beliau. Akhirnya alhamdulillah sekarang rata-rata petani Pengalengan untuk kubis itu sudah bisa mengatasi gejala ataupun penyakit-penyakit akar gada yang ada. Mitra NASA yang budiman dimanapun Anda berada, kali ini tim NASA berada di Banjar Kambangan, Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Lebih tepatnya berada di lokasi tanaman cabai milik Bapak Gede. Karena Bapak Gede sudah menggunakan produk-produk NASA dan sudah melihat produksi dan perbedaannya, lebih tepatnya mari kita bincang-bincang dengan Bapak Gede. Selamat sore Bapak Gede. Selamat sore. Ya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Gede? Nama saya Iwayan Gede Sudarsano, berada di Banjar Kambangan, Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Boleh saya tahu Bapak Gede kenal NASA dari siapa? Made Suka Pariano. Tanaman Bapak ini umur berapa Pak? Sekarang umurnya kurang lebih 3 bulanan. 3 bulanan. Lokasi ini luasnya berapa Pak? 10 hari. Kemudian jenisnya ini apa Pak? Jenis cabainya ini cabai besar. Namanya cabai propos. Ya, Bapak sudah menggunakan produk-produk NASA ini apa saja Pak? Saya menggunakan ini Power, Ya, kemudian? Glio, PVC NASA dan Harmonic. Ya, Ini katnya Hairu. Aero, ya. Kemudian ini juga Pestona. Pestona dan Pentana. Pentana. Pengendalian hama. BVR pakai tidak Pak? PPR-nya juga pakai. BVR pakai. Jadi hampir semua dipakai nih ya, Iya. produk-produk NASA-nya. Ya, kemudian cara Bapak gunakan produk-produk NASA ini bagaimana caranya? Untuk dasar saya pakai Power di kocor disiramkan. Sebelum tanam saya dikocor. Dosisnya 1 sendok makan dicampur dengan air 10 liter. Lalu dikocor sampai 10 meter. Ya, Lalu ditutup dengan plastiknya ini. Setelah itu baru dilobangkan, baru ditanam. Iya. Pupuk makronya apa saja Pak yang Bapak gunakan? Pupuk makronya Kuria 20 kg, Ya. KCL 20 kg, Ya. TSP 20 kg. Saya campur, terus saya ditaburkan. Ditaburkan. Jadi sebelum ditutup diberikan power nutrisi terlebih dahulu, ya, kemudian baru diberikan pupuk makronya. Iya. Ditaburkan pupuk makronya. Iya. Ya. Power nutrisi tadi diberikan hanya sekali saja ya, Mas. Waktu pertama kali sebagai pupuk dasar. Iya. Hanya sekali itu saja. Iya. Bapak menggunakan Glio tidak? Menggunakan. Iya. Glionya saya semprotkan. Oh, Glionya disemprotkan sebelum ditutup. Iya. Ya, berapa 10 are ini menghabiskan berapa Glio? 2. Kemudian setelah ditutup, bibitnya ini ditanam setelah berapa hari Bapak diamkan? Seminggu. Ya, kemudian Ya, ya penyemprotan pupuknya setelah- bagaimana? Setelah ditanam kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari saya semprotkan dengan pupuk cair NASA sama harmonik dan airunya. Iya. 3 ini ya. Dengan dosisnya berapa? Dengan dosis PUC NASA saya ambil 4 tutup per tangki. Harmoniknya 1 tutup Iya. dan airunya setengah tutup. Setengah tutup. Ya, Iya. Ini tangki untuk isi berapa liter, Mas? 15. 15 liter. Ya. Kemudian intervalnya ataupun jaraknya penyemprotan tadi, penggunaan NASA dengan harmonik itu berapa hari sekali? 10 hari sekali. Bagaimana perkembangannya menurut Pak Gede sebelum menggunakan NASA ataupun setelah menggunakan NASA? Bagaimana bedanya?
Setelah menggunakan NASA, pertumbuhannya lebih cepat, buahnya lebih banyak dan panjang. Buah pertama bisa dipanen. Ya. Warna hijau daunnya? Warna hijaunya daunnya menyala. Tanahnya bagaimana? Lebih lunak atau seperti yang teman-teman Pak Made yang lain yang tidak menggunakan NASA? Tanahnya lebih gembur setelah memakai power. Sebelum menggunakan NASA, ini produksi Pak Gede gimana? Belum saya menggunakan NASA, buah pertamanya tidak dapat dipanen dan bisa gugur. Kemudian produksinya waktu itu panen pertama kali berapa? 10 sampai 15 kilo. Nah, kalau setelah menggunakan NASA? Kalau setelah menggunakan NASA ya bisa sampai 25 sampai 25. Jadi ada selisih kilogram. 25 sampai 30 kilogram. Jadi kurang lebih ada selisih sampai 15 hingga 20 kilo. Iya. Ya, luar biasa sekali. Iya. Untuk tingkat kematiannya bagaimana? Juga berkurang, saya pakai glio ini. Ya, sebelumnya Sebelum menggunakan glio banyak yang mati. banyak yang mati. Iya. Ya, kemudian dengan kondisi kemarau yang seperti ini, menurut Pak Gede, tanaman Bapak dibandingkan dengan tetangga Bapak yang juga menanam tanaman cabai besar ini bagaimana? Ada bedanya, setelah menggunakan NASA ya buahnya bisa dipanen. Tidak jauh beda dengan musim-musim biasanya itu. Kalau tetangga Bapak? Kalau tetangga saya musim kemarau ini buah sangat jauh bedanya dengan saya menggunakan NASA. Iya, bisa dipanen juga atau tidak, Pak? Bisa tapi kan berkurang. Tadi diungkapkan bahwa tanaman cabai pada waktu penanaman ataupun pemetikan pertama kali ada yang bisa dipanen. Nah, menurut Pak Majid kenapa nih Pak dipanen ini? Apakah tidak bisa dipanen itu karena kecil atau bagaimana? Banyak yang rontok gitu. Banyak yang Dari rontok. bunga sudah banyak yang rontok. Ya, Setelah itu buahnya kuning-kuning. busuk begitu. Ya. Setelah itu dia petik ya buang. Ya. Kalau sudah menggunakan NASA ya buahnya berkurang kerontokannya. Kemudian kualitasnya bagaimana menurut Pak Gede yang sekarang sebelum menggunakan NASA dengan yang tidak menggunakan NASA? Kalau yang belum menggunakan NASA? Belum menggunakan NASA buahnya lebih pendek dan kecil. Ukurannya berapa? 10 sampai 15. Sampai 15 cm. Kalau setelah menggunakan NASA? Kalau setelah menggunakan NASA buahnya bisa mencapai 17 sampai 19 cm. Cukup luar biasa dan besar-besar ini. Mulus-mulus kalau kita lihat. Kemudian untuk mengatasi masalah-masalah hamanya menggunakan apa saja? Pentana sama pestonanya. Dosisnya? Pestonanya saya ambil 7 tutup Ya. dan ini 1 tutup. 1 tutup pentana dicampur dengan 7 tutup pestona dicampurkan. Sama airnya juga Aeronya berapa? setengah tutup. Setengah tutup. Ini diberikan interval berapa hari sekali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali disemprotkan dengan ini. Iya. Ya. Kemudian menggunakan BVR tidak, Pak? Menggunakan juga. Nah, kapan ini diberikannya? 1 Biasanya minggu juga. 1 minggu bersamaan dengan pestisida ini. Lain harinya juga. Lain hari. Iya. Jadi interval 1 minggu. 1 minggu diberikan BVR-nya. Iya. Berapa dosisnya untuk 1 tangki 15 liter? BTR-nya saya kasih 2 sendok atau sampai 3 sendok makan per tangki isi 15 liter air. Ini untuk mengatasi masalah-masalah apa ini BVR-nya? Jenis kutu-kutuan. Kutu-kutuan ya? Ya, dan jamur juga. Dan jamur-jamur juga? Iya. Serangan hama penyakitnya bagaimana? Kalau menggunakan pentana sama pestonanya, serangan penyakitnya ya bisa berkurang, bisa dikendalikan. Ya, menurut Pak Made, kira-kira dengan budidaya yang cabai yang sekarang ini setelah menggunakan NASA, menurut Pak Made menguntungkan tidak? Menguntungkan. Kemudian ada pesan-pesan ataupun kesan-kesan Pak Gede untuk teman-teman petani cabai besar di seluruh Indonesia, Pak, silakan Pak. Mudah-mudahan seluruh petani di Indonesia bisa memakaikan NASA, karena saya sudah ini membuktikan dari menggunakan NASA ini, karena hasil lebih banyak dari sebelumnya.